Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ju dengan NIM 2014201067. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 7. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pengertian isolasi ini adalah untuk mengurangi serta mencegah penularan resiko akibat bencana. Isolasi yaitu pemisahan seseorang yang diketahui memiliki penyakit menular akibat bencana yang terjadi. Isolasi berdasarkan status yaitu pengurangan resiko seseorang yang terinfeksi berdasarkan status penyakitnya, sedangkan isolasi berdasarkan perilaku yaitu pengurangan orang terinfeksi yang melakukan perilaku berbahaya. Prinsip isolasi: setiap pasien dengan penyakit infeksi menular dan dianggap berbahaya dirawat di ruang terpisah dari pasien lainnya yang mengidap penyakit bukan infeksi. Penggunaan alat pelindung diri diterapkan kepada setiap pengunjung dan petugas kesehatan terhadap pasien yang dirawat di kamar isolasi. Pasien yang rentan infeksi seperti pasien luka bakar, pasien dengan penurunan sistem imun dikarenakan pengobatan atau penyakitnya dirawat di ruang terpisah isolasi rumah sakit. Pasien yang tidak termasuk kriteria di atas dirawat di ruang rawat inap biasa. Pasien yang dirawat di ruang isolasi dapat dipindahkan ke ruang rawat inap biasa apabila telah dinyatakan bebas dari penyakit atau menurut petunjuk dokter penanggung jawab pasien. Kita masuk pada isolasi, kewaspadaan dalam isolasi. Pertama, kewaspadaan standar, kewaspadaan kontak, perlindungan mata, kewaspadaan airborne. Ruangan isolasi harus memenuhi syarat seperti syarat kamar isolasi, syarat petugas yang bekerja, dan syarat alat-alat isolasi. Karantina adalah pembatasan aktivitas orang sehat atau binatang yang telah terpancang eksposur kasus penyakit menular selama masa menularnya, misalnya melalui kontak untuk mencegah penyebaran penyakit selama masa inkubasi, atau tindakan yang dilakukan untuk membatasi ruang gerak orang yang sehat yang diduga telah kontak dengan penderita penyakit menular tertentu. Jenis karantina: karantina wilayah, karantina rumah, dan karantina rumah sakit. Prinsip karantina: yang pertama isolasi, kedua identifikasi risiko, ketiga durasi karantina, keempat pengawasan, kelima perlengkapan pelindung, keenam lokasi karantina, komunikasi dan uji pemantauan. Pengertian dekontaminasi yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memusnahkan atau mematikan mikroorganisme yang patogen sehingga aman untuk penanganan selanjutnya. Dekontaminasi adalah langkah pertama menangani peralatan, perlengkapan, sarung tangan, dan benda-benda lainnya. Tujuan dekontaminasi: proses dekontaminasi juga bertujuan untuk meminimalkan jumlah mikroorganisme serta risiko infeksi pada petugas apabila secara tidak sengaja terluka saat membersihkan alat-alat sehingga mengurangi kontaminasi pada tangan. Tujuan manajemen bencana pada dasarnya adalah berupa untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan cara mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Pencegahan untuk masyarakat dapat dilakukan dengan proses isolasi, karantina, kontaminasi, dan dekontaminasi agar pengurangan risiko dapat ada dan terkendali. Masyarakat perlu diarahkan agar dapat berpartisipasi dalam upaya ini agar tidak banyak yang terkena risiko dampak dari bencana yang terjadi. Sekian dan terima kasih.